Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menampilkan hasil wawancara observasi demi memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi berdasarkan wawancara observasi di usaha Waspro Laundry Express. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Laila Kusuma Dewi dengan NIM 232114161. Saya Armin Sislata Sembiring dengan NIM 232114168. Saya Agnes Maria Manado dengan NIM 232114174. Saya Saratria Sairasa dengan NIM 231114184. saya Agnesia Cintia Handayani dengan NIM 232114188. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil usaha untuk dilakukan observasi dan wawancara, yaitu Waspro Laundry Express, yang dimana lokasi usaha ini sendiri berada di Jalan STM Pembangunan, Santren Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu, jenis usaha Waspro Laundry Express ini yaitu dalam industri rumahan di bidang jasa, yang dimana jenis usaha ini memberikan beberapa jasa layanan. Laundry yaitu ada cuci komplit, cuci lipat, dan setrika untuk baju, celana, jaket, spray, selimut, bed cover, dan lain sebagainya, yang juga tertera beberapa macam list untuk harganya untuk jasa layanannya. Untuk tujuan proyek kali ini, yang paling utama itu adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada semester 3 kali ini, menambah wawasan mengenai bagaimana cara untuk berwirausaha, terutama untuk kalangan anak muda saat ini, untuk mengetahui bagaimana proses produksi, pelayanan, dan manajemen, terutama pada usaha Waspro Laundry Express ini. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pemilik maupun karyawan yang bekerja pada Waspro Laundry Express ini sendiri. Lalu, ada beberapa metode observasi yang kami lakukan pada saat wawancara yang sudah kita lakukan bersama-sama kemarin. Yang pertama itu dengan kita observasi langsung, yang kita di situ berkunjung di usaha Waspro Laundry Express itu sendiri. Lalu kita melakukan pengamatan bagaimana proses produksi, pelayanan, dan manajemen yang ada di sana, dan wawancara dengan pemilik usaha itu sendiri. Kira-kira harganya untuk masing-masing jasa yang ditawarkan tuh berapa, Bu? Kalau harganya berbeda-beda. Jadi kalau hanya setrika saja itu nanti 4.500-an. Nanti kalau cuci setrika itu sekitar 5.500. Kalau ada ekspres juga nanti tergantung mau 5 jam atau 10 jam juga harganya berbeda. Lalu metode yang kedua itu dengan kita mengumpulkan beberapa data. Data-data tersebut kita dapatkan dari wawancara dengan pemilik usaha Waspro Laundry Express, dokumentasi proses bisnis, dan bagaimana pencatatan alur transaksi yang ada di sana, serta analisis dokumen keuangan. Terus kalau di sini, Bu, itu biasanya tuh bayarnya bisa pakai kris atau harus tunai? Kalau pembayaran kita bisa tunai, bisa kris, juga bisa transfer. Ada 4 data yang dianalisis dalam bisnis laundry, meliputi yang pertama adalah data penjualan, yang meliputi total pendapatan, jumlah pelanggan, dan jenis layanan. Nah, sumber datanya itu berasal dari aplikasi laundry yang digunakan. Yang kedua adalah data pembelian, meliputi jumlah pembelian bahan seperti gas, listrik, sabun, dan parfum. Sumber datanya yaitu dari nota pembelian dari supplier. Yang ketiga adalah data persediaan, meliputi stok sabun, parfum, dan gas yang tersedia. Nah, sumber datanya berasal dari catatan manual atau aplikasi. Yang keempat yaitu data keuangan, meliputi pemasukan dan pengeluaran harian, mingguan, dan bulanan. Sumber datanya berasal
berasal dari aplikasi laundry dan catatan operasional. Ini di sini punya kayak semisal orang yang bayar pakai kris itu tuh kayak harus difoto gitu bukti pembayaran. Kalau kebetulan kalau bayar pakai kris nggak perlu bukti foto karena langsung masuk di cloning ke HP-nya saya. Jadi tab yang di sini ya untuk operasional di sini. Nanti kalau ada yang transfer, ada yang kris, nanti langsung ada notice di sini di HP saya. Kemudian yang kedua dari evaluasi pengendalian internal ialah analisis setiap komponen model COSO. Yang pertama, control environment atau lingkungan pengendalian ini terhadap bisnis yang kami observasi yaitu workshop laundry. Nah, yang pertama deskripsi budaya kerja. Karyawan setiap harinya membuka toko pada jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Jika diperlukan, karyawan akan lembur hingga jam 12 malam. Yang kedua, akan customer ditimbang terlebih dahulu sebelum melakukan penentuan harga. Yang ketiga, memberikan nota pembayaran kepada customer baik secara online maupun nota fisik. Yang keempat, memastikan pakaian para pelanggan agar tidak tercampur. Kemudian ada pun nilai-nilai etika yang harus dilakukan karyawan. Yang pertama, bersikap ramah dan sopan kepada para customer. Yang kedua, bersikap jujur terhadap kegiatan bisnis. Yang ketiga, melayani customer dengan baik. Kemudian ada pun kewajiban dari manajemen. Yang pertama, manajemen menyusun rencana strategis operasional untuk meningkatkan kinerja bisnis. Yang kedua, manajemen memantau dan mengevaluasi kinerja serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan bisnis telah tercapai sesuai dengan rencana. Yang ketiga, memastikan bahwa bisnis tersebut beroperasi dengan etika dan tata kelola yang baik. Iya. Itu berapa orang, Bu? Kita punya 2 karyawan, tapi beda shift. Yang satu hanya part time. Part time itu 5 jam kerja. Dari jam 8 sampai jam 1. Yang satu 8 full time. Full time-nya 8 jam dari jam 1 sampai jam 9 malam. Ya sewa airnya tuh biasa per bulan 150.000. Bayar airnya sendiri. Listrik 100.000. 100.000 itu paling semingguan. Karena kipasnya banyak. Panas. Ya. Gasnya juga berapa? Gimana? Untuk gasnya pengeluarannya berapa? Gasnya seminggu 22 tabung. Itu berarti 480-an ya. Terus kemudian listrik 100.000, internet 100.000. Sabunnya kita pakai yang premium sendiri. Satu botol itu 50.000. Ya. Satu botol tabung biasanya kita belinya 8 tabung. 8 tabung itu 1 bulan itu aja kurang. Parfum juga kita pakai premium. Kita punya 3 parfum, Ocean, Vivo sama Philips. 3 parfum premium itu satu parfumnya juga harganya sekitar 50.000-an 1 liter, 1,5 liter. Dan itu 1 bulan bisa 3 kali order. Selanjutnya ada identifikasi risiko dan ancaman. Yang pertama ada analisis risiko kecurangan. Terdapat beberapa risiko kecurangan yang dapat dilakukan oleh pegawai. Yang pertama ada pencurian barang yang dapat dilakukan oleh pegawai untuk digunakan sendiri maupun dijual kembali. Yang kedua, pencurian uang yang dilakukan pegawai karena untuk memenuhi kebutuhan pribadi pegawai. Yang ketiga, ada pemalsuan harga yang diberikan pegawai untuk menipu pelanggan dengan memberikan harga yang lebih tinggi. Yang keempat, ada penggelapan barang seperti mengambil deterjen atau peralatan usaha lain. Yang kedua, ada ancaman terhadap pengendalian internal. Yang pertama, pegawai yang tidak jujur dapat melakukan pencurian dan penipuan. Yang kedua, pegawai kurang memahami pentingnya pengendalian internal. Dan yang ketiga, kesalahan dalam menjalankan tugas yang dapat terjadi seperti salah memasukkan deterjen, menggunakan parfum yang tidak sesuai dengan pilihan pelanggan, dan kesalahan dalam memisahkan pakaian pelanggan. Wih, bagus nih. Aduh, lagi akhir bulan nih. Uang menipis, utang di mana-mana. Dari banyak uang. Abang bilangnya aja ya. Udah bilangin aja lah. Gak ketahuan kok.
temuan hasil observasi yang telah ditemukan kelompok kami adalah di mana bisnis ini telah berjalan hampir selama 1 tahun, di mana bisnis ini sangat dekat dengan kampus sastra Sanata Dharma, di mana dalam hal observasi yang kami lakukan dapat dilihat bahwa pelanggan dapat langsung mengantar barang ke tempat laundry tersebut, di mana tidak akan dibungut biaya untuk para pelanggan, di mana selain itu para pelanggan diperkenankan melakukan timbangan barang yang hendak dicuci sebelum menentukan harga, di mana setelah proses penimbangan selesai, pelanggan diperkenankan untuk membayar sesuai harga yang ditetapkan melalui pembayaran tunai maupun menggunakan QRIS atau dengan m-banking. Setelah pembayaran selesai, karyawan kemudian memberikan nota kepada pelanggan dan juga mengirimkan nota online melalui WhatsApp, di mana setelah itu karyawan akan melakukan proses laundry dengan tahap memisahkan baju pelanggan satu dengan yang lainnya. Setelah proses penyortiran selesai, baju dimasukkan ke mesin cuci dan diberi deterjen atau sabun, di mana akan dilakukan proses pencucian secara bertahap. Setelah proses pencucian selesai, maka akan dilakukan proses pengeringan dengan uap. Jika proses pengeringan dengan uap telah selesai, maka akan dilakukan proses penyetrikaan. Setelah dilakukan proses penyetrikaan, maka akan dilakukan proses penyusunan baju, di mana baju akan dipisahkan dan disusun dengan plastik agar tampak lebih rapi, di mana setelah selesai proses penyusunan baju, karyawan akan mengirimkan nota atau mengirimkan pesan kepada para pelanggan atau customer melalui pesan WhatsApp sebelumnya, di mana akan diberikan pesan bahwa pakaian siap diambil atau pakaian sudah dapat diambil oleh customer. Bisnis Waspro ini memiliki 1 karyawan, namun sebenarnya ada 2, di mana yang pertama itu ada karyawan tetap dan ada part time, di mana mereka akan mulai bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Itu untuk pekerja yang tetap, di mana bisnis ini setiap bulannya mengeluarkan uang kurang dari 3 juta rupiah untuk pembayaran listrik, air, paket internet, dan juga pewangi pakaian. Perharinya, bisnis Waspro Laundry dapat memperoleh kurang lebih 90 kilo pakaian untuk dicuci. Namun, terdapat beberapa kondisi di mana pelanggan membatalkan pesanannya. Hal ini umumnya terjadi kepada para pelanggan yang memesan jasa laundry antar jemput. Pencatatan transaksi yang digunakan oleh bisnis ini berupa pencatatan elektronik dengan menggunakan aplikasi dan catatan transaksinya secara harian. Catatan ini kemudian akan dianalisis pada setiap akhir bulannya. Menurut sang pemilik, pencatatan transaksi elektronik ini sangat efektif dikarenakan menggunakan proses pencatatan seperti ini, data hariannya dapat dicatat dengan real time dan pencatatan tersebut dapat terhubung langsung dengan perangkat elektronik pemilik, sehingga pemilik dapat melakukan pemantauan atau melakukan observasi dengan lebih mudah pada bisnisnya. 2. Risk assessment. Bisnis harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan risiko bisnis dan harus menentukan bagaimana cara mengelola risiko tersebut. Dengan menilai risiko secara sistematis, bisnis ini dapat mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul seperti kesalahan dalam input data, kegagalan sistem, ataupun ancaman terhadap keamanan data. 3. Control activities. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan prosedur untuk mengidentifikasi risiko tertentu yang mungkin terjadi dalam bisnis ke depannya. 4. Information and communication. Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan ataupun bisnis. Dengan adanya sistem komunikasi yang efektif, itu memungkinkan pengumpulan dan pengelolaan data yang cepat. 5. Monitoring activities. Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak ataupun kepada Dewan Komisaris. Dengan menggunakan data historis dari kejadian-kejadian sebelumnya yang telah terjadi dalam usaha ataupun bisnis yang sama, maka Waspro Laundry itu mengidentifikasi risiko tersebut yang mungkin akan terulang lagi. Yang kedua, pemilik ataupun manajemen sering melakukan pemantauan langsung terhadap kinerja karyawannya. Yang ketiga, bisnis meminimalisir risiko yang terjadi dengan cara memasang CCTV pada bisnis laundry tersebut. Yang keempat, misalnya terjadi pencurian kas oleh karyawan, maka usaha yang dilakukan oleh bisnis Waspro Laundry ialah
dengan pemasangan CCTV pada tempat laundry yang dapat memantau setiap pergerakan dan aktivitas karyawannya. Kami, kelompok 1, mengucapkan terima kasih kepada pemilik usaha Waspro Laundry Express karena telah memberikan kesempatan dan menyediakan waktunya sehingga dapat kita wawancarai dan kita mendapatkan berbagai macam informasi mengenai usaha ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah melihat video hasil observasi wawancara untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kali ini. Sekian pemaparan dan penampilan hasil wawancara observasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.